Di video ini saya akan menerangkan jarak pada bangun ruang. Nah, misalkan terdapat dua buah titik, yaitu misalnya titik A dengan titik B. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara titik A dengan titik B? Jarak antara titik A terhadap titik B itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Ini yang disebut dengan jarak antara titik terhadap titik. Nah, ini konsepnya sangatlah sederhana ya. Nah, jika kalian terdapat sebuah titik, misalnya titik A, dan sebuah garis, misalnya garis G. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara titik dengan garis G? Nah, apakah itu merupakan jarak atau panjang ruas garis yang berwarna kuning ini, ataukah yang berwarna merah ini, ataukah yang berwarna putih ini, ataukah yang berwarna biru ini? Nah, tentu saja kalian akan bingung ya, karena akan memiliki banyak jarak. Karena setiap ruas garis tersebut yang menghubungkan titik A dengan garis G itu adalah memiliki panjang yang berbeda. Maka di sini definisi dari jarak pada matematika itu merupakan jarak yang paling pendek atau jarak terpendek. Nah, manakah yang merupakan ruas garis yang paling pendek yang menghubungkan titik terhadap garis? Nah, jika kalian perhatikan, ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, untuk sebuah segitiga siku-siku, panjang garis yang merupakan sisi miringnya atau hipotenusanya, hipotenusa ya, ini adalah sisi miring, hipotenusanya itu kan selalu lebih panjang dari sisi tegaknya. Ya, karena hipotenusanya dikuadratkan itu merupakan penjumlahan dari kuadrat sisi tegaknya. Nah, maka untuk mencari ruas atau ruas garis yang paling pendek itu merupakan ruas garis yang menghubungkan titik dengan garis dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, maka yang disebut dengan jarak antara titik dengan garis ini merupakan garis yang berwarna putih tersebut. Ini yang disebut dengan jarak. Nah, sama halnya juga dengan titik terhadap bidang. Misalkan terdapat titik dan terdapat sebuah bidang. Nah, maka jarak antara titik dengan bidang tersebut itu merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dan bidang dan saling tegak lurus ya. Garis tersebut akan tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, ini merupakan jarak antara titik dengan bidang. Nah, untuk garis terhadap garis, misalkan kalian memiliki dua buah garis yang saling sejajar ataupun saling berpotongan. Nah, maka jarak antara kedua garis tersebut merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah garis tersebut, di mana ruas garis tersebut akan tegak lurus terhadap kedua garis yang dihubungkan. Nah, ini merupakan jarak antara garis terhadap garis. Nah, tentu saja untuk bidang terhadap bidang itu konsepnya juga sama, yaitu merupakan yang merupakan ruas garis yang menghubungkan kedua buah bidang tersebut dan tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan jarak antara bidang terhadap bidang. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Nah, di sini saya telah mempersiapkan suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dikatakan bahwa diketahui panjang rusuk kubusnya adalah 4 cm. Lalu titik P, Q, R berturut-turut terletak pada pertengahan garis AB, BC, dan bidang ADHE. Nah, hitunglah cara berikut. Nah, saya rekomendasi kalian untuk mengerjakan soal ini sebelum memutar atau melanjutkan videonya. Nah, maka mari kita kerjakan. Titik P, Q, R itu adalah terletak pada pertengahan garis AB, BC, dan bidang ADHE. Maka mari kita gambarkan titik-titik tersebut, di mana P itu berada di pertengahan ruas garis AB. Q berada pada pertengahan ruas garis BC. Ini adalah P, ini adalah Q. Lalu R terletak pada pertengahan bidang ADHE.
Nah, untuk menggambarkan pertengahan bidang ADHE, inilah ADHE, maka mari kita gunakan garis bantu, yaitu diagonal dari bidang tersebut, di mana perpotongan dari kedua bidang tersebut atau diagonal tersebut merupakan titik tengah bidang ADHE. Nah, maka ini merupakan titik R. Nah, sekarang kita perlu menghitung jarak antara titik P ke titik R, yaitu jarak antara titik P ke titik R itu merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P dengan titik R ya, yaitu garis yang berwarna merah ini. Nah, bagaimanakah cara kita mencari jarak atau panjang ruas garis PR? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Mari kita gambarkan garis bantu, yaitu R ke titik tengah ruas garis AD. Misalkan ini merupakan titik S. Lalu kita hubungkan titik S ke titik P. Nah, maka kalian akan menemukan sebuah segitiga siku-siku, yaitu RSP, di mana ruas garis RS dengan SP itu saling tegak lurus ya, karena merupakan kedua bidang tersebut merupakan bidang yang saling tegak lurus. Nah, maka RS dengan SP itu adalah garis yang tegak lurus. Nah, sekarang mari kita gambarkan segitiga tersebut, yaitu segitiga RSP. Ini adalah segitiga RSP. RSP. Nah, sekarang R ke S dan S ke P itu merupakan sudut siku-siku. Nah, sekarang berapakah panjang RS? Panjang ruas garis RS itu merupakan setengah dari panjang rusuk kubus tersebut ya, karena titik R itu berada di tengah-tengah bidang ADHE. Maka jarak atau panjang ruas RS itu adalah setengahnya, di mana setengah dari 4 cm itu adalah 2 cm. Nah, sekarang berapakah panjang ruas garis SP? Nah, untuk mencari panjang ruas garis SP, caranya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat analisis SAP. SAP itu merupakan segitiga siku-siku ya, karena AD dengan AB itu merupakan siku-siku ya, merupakan sudutnya merupakan 90 derajat. Nah, maka ini adalah SAP, di mana SA itu merupakan 2 ya, karena titik S itu merupakan titik yang di tengah ruas garis AD. Lalu AP itu juga merupakan 2. Nah, sekarang berapakah panjang SP? Kita dapat gunakan rumus Pitagoras, yaitu SP kuadrat itu sama dengan SA kuadrat ditambahkan dengan AP kuadrat, di mana kalian akan menemukan bahwa SP itu adalah 2 akar 2. Nah, maka ini SP adalah 2 akar 2. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang ruas garis RP, di mana RP dikuadratkan itu akan sama dengan RS kuadrat ditambahkan dengan SP kuadrat, di mana RS dikuadratkan itu adalah 2 dikuadratkan adalah 4 ditambahkan dengan SP dikuadratkan adalah 8. Maka RP itu akan sama dengan akar 12, di mana itu akan sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, maka kita telah temukan jarak titik P ke titik R, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik P dengan titik R, di mana panjang ruas garis tersebut adalah 2 akar 3 cm. Nah, sekarang mari kita ke B, soal B, yaitu titik Q ke titik R. Mari kita gambarkan garis yang menghubungkan titik Q dengan titik R, di mana ini merupakan garis tersebut, yaitu titik Q dengan titik R. Nah, bagaimanakah cara kita mencari panjang ruas garis Q ke R? Nah, mari kita gambarkan sebuah garis yang menghubungkan Q ke S. Nah, jika kalian perhatikan, kalian akan mendapatkan sebuah segitiga siku-siku, yaitu RSQ. Mari kita gambarkan segitiga RSQ, di mana ini merupakan segitiga siku-siku titik R, titik S dengan titik Q. Yang perlu kita cari itu adalah RQ atau Q ke R, di mana RS kita ketahui yaitu 2 cm, SQ
itu merupakan panjang rusuk dari kubus tersebut, di mana itu adalah 4 cm. Nah, dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang ruas garis RQ, di mana RQ kuadrat itu akan sama dengan RS kuadrat ditambahkan dengan SQ kuadrat, di mana itu akan sama dengan RS itu adalah 2 dikuadratkan adalah 4, ditambahkan dengan 4 dikuadratkan adalah 16, di mana itu akan sama dengan 20. Maka RQ itu adalah akar dari 20, di mana itu akan sama dengan 2 akar 5 cm. Ya, karena akar 20 itu adalah 4 dikalikan 5 diakarkan. Maka kita dapat keluarkan 4-nya. Itu akan menjadi 2 akar 5 cm. Ya, maka panjang RQ itu adalah 2 akar 5. Nah, maka jarak antara titik Q ke titik R itu adalah 2 akar 5 cm. Nah, mari kita ke pertanyaan C, yaitu jarak antara titik H ke ruas garis AC. Titik H, nah ini adalah titik H, ke ruas garis AC. Mari kita gambarkan ruas garis AC. Ini adalah A ke C. Mari kita hapuskan semua dahulu, agar kalian tidak bingung. Titik H ke ruas garis AC. Ini adalah ruas garis AC. Nah, cara untuk menentukan jarak antara titik ke ruas garis itu merupakan sebuah ruas garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut dan menghubungkan titik tersebut dengan garis. Nah, maka ini merupakan ruas garis tersebut, di mana ini akan tegak lurus terhadap ruas garis AC. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara titik terhadap garis AC? Misalkan kita namakan ini adalah titik T misalnya. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut, di mana kita perlu mencari panjang ruas garis HT. Mari kita hubungkan titik H dengan titik C. Nah, maka kalian telah menemukan sebuah segitiga siku-siku, yaitu HTC. Mari kita gambarkan segitiga siku-siku tersebut, yaitu H, T dengan C, di mana HT itu yang perlu kita ketahui. Lalu TC itu merupakan berapa? T ke C itu merupakan setengah dari AC. Nah, maka mari kita cari panjang ruas garis AC, di mana ini adalah 4 dengan 4, maka AC itu adalah 4 akar 2. Ya, panjang AC dengan rumus Pitagoras itu adalah 4 akar 2, karena ini merupakan segitiga siku-siku. Lalu sekarang TC itu merupakan setengah dari AC, yaitu setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Maka TC itu adalah 2 akar 2. Lalu sekarang kita cari HC. HC itu merupakan diagonal sisi dari bidang CDHG, di mana itu adalah 4 akar 2, yaitu panjangnya sama dengan panjang AC, yaitu 4 akar 2. Kalian tentu saja dapat gunakan rumus Pitagoras ya, 4 kuadrat ditambahkan 4 kuadrat, lalu diakarkan, itu akan mendapatkan 4 akar 2. Maka HC itu adalah 4 akar 2. Dengan demikian, kita telah dapat menemukan panjang HT, di mana HT kuadrat itu akan sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan, yaitu HC dikuadratkan dikurangkan dengan 2 akar 2 dikuadratkan, di mana itu akan sama dengan, ini adalah 16 dikalikan 2 adalah 32, dikurangkan dengan 4 dikalikan 2 adalah 8, di mana itu akan sama dengan 32 dikurangkan dengan 8, itu adalah berapa? 24 ya, adalah 24. Nah, maka HT itu akan sama dengan akar dari 24, di mana itu akan sama dengan 4 dikalikan 6, yaitu 2 akar 6 cm.
Nah, maka ini merupakan jarak antara titik H dengan garis AC, yaitu 2/6 cm. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari jarak pada bidang 3 dimensi atau pada bangun ruang. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.